Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali lewat Saat Teduh bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 dalam edisi 13 Agustus 2020. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Hidup Jemaat 387. Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, malam hari ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran. Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi kami, baik hamba Tuhan yang hendak berkata-kata maupun umat kepunyaan-Mu dimanapun mereka berada saat ini, baik di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memampukan kami lewat kuasa Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Yeremia 17 ayat 5-8 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak belus. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bacaan kita pada malam hari ini di bawah terang tema menaruh harapan kepada Allah. Menaruh harapan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, suatu hari Raja Persia bernama Frederick Agung, ia berjalan-jalan di sebuah penjara. Ia berbicara dengan orang-orang yang ada di dalamnya, segenap narapidana. Sebagian dari mereka yang ditanya, mereka menjawab, mereka ada dalam penjara karena mereka
difitnah, karena mereka terpaksa, karena mereka tidak diperlakukan secara adil. Lalu sang raja Persia berhenti di salah satu sel yang penghuninya satu orang. Dia berdiam diri dan merenung. Lalu dia bertanya kepada salah satu atau seorang. Ia bertanya demikian, "Mengapa kamu berdiam diri? Apakah kamu juga merasa salah satu korban dari fitnah atau ketidakadilan?" Apa jawab salah seorang nabi tersebut? Ia menjawab, "Tidak, saya bersalah dan memang sudah sepantasnya saya menerima hukuman." Sang raja Frederick Agung tersebut memanggil sipir penjara. Lalu dia berkata, "Keluarkan, bebaskan orang ini sebelum dia merusak orang yang merasa baik, merasa benar di tempat ini, yang merasa tidak bersalah, yang merasa difitnah." Mengapa, Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia seringkali tidak senang mengakui bahwa dosa, kejahatan, pemberontakannya adalah inti dari masalah dalam kehidupannya sendiri. Lebih banyak manusia berdalih bahwa manusia itu tidak sempurna. Manusia itu penuh kelemahan. Manusia itu penuh dengan kesalahan, kekeliruan, bahkan banyak hal yang seringkali membuatnya berdalih untuk mengelak dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Allah pada zaman Yeremia, mereka sulit untuk disadarkan akan perbuatan-perbuatan mereka. Justru Yehuda saat itu semakin berbuat jahat, bahkan semakin melakukan kejahatan. Terlebih para raja-raja, para nabi-nabi, dan imam-imam. Sekalipun nubuat Yeremia tidak ada yang mendengarnya. Ketika Yeremia berbuat, tidak ada yang mendengar, apalagi menyimak, bahkan untuk bertindak keluar dari ketidakberdayaan mereka karena dosa. Justru Yeremia semakin ditolak, semakin dimusuhi. Bahkan warga yang ada bersama dengannya, keluarganya sendiri, nabi-nabi, imam-imam palsu, bahkan sahabat-sahabat Yeremia, raja-raja, saat itu Yeremia berdiri sendiri. Yeremia hanya menaruh harapan kepada Allah, sehingga di mata dunia Yeremia bukan seorang yang berhasil. Akan tetapi di mata Allah, justru Yeremia adalah salah satu dari orang yang paling sukses di sepanjang sejarah. Mengapa? Sebab keberhasilan, kesuksesan menurut ukuran Allah bukan terletak pada pencapaian tujuan untuk memperoleh kekayaan, prestise, keuntungan, kekuasaan, atau dikelilingi oleh pengagum-pengagumnya dan lain-lain. Tetapi bagi Allah adalah terletak pada satu, ketaatan dan kesetiaan ibu bapa, saudara-saudara, dan saya.
dengan menaruh harapan hanya kepada Allah. Seperti dalam ayat yang ke-7 diungkapkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Allah adalah orang yang mampu mempertaruhkan seluruh hidupnya. Siang, malam, senang, susah, berhasil, atau gagal. Semua dipercayakan dalam tangan Tuhan. Ia tetap percaya, ia tidak akan goyah, ia tidak akan khawatir, tapi ia akan optimis. Sebab dia tahu bahwa pengharapannya ada dalam tangan Sang Pencipta, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ukuran Allah adalah sejauh mana setiap orang percaya menaruh pengharapannya kepada Tuhan dengan bergantung sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita adalah anugerah. Karena itu seharusnya setiap orang percaya bergantung seluruh hidupnya atau menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena orang yang bergantung atau orang yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan akan seperti tumbuhan yang subur, seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, sehingga ia memiliki kekuatan yang melimpah-limpah untuk menghadapi masa-masa krisis seperti yang kita hadapi zaman sekarang ini, yaitu masa pandemi COVID-19. Hanya dengan bergantung kepada Tuhan, dengan mengikuti protokoler pemerintah, Ibu Bapak Saudara-saudara akan memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah, yang akan menaikkan imunitas kita sehingga kita semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat, semakin bersukacita. Bahkan bukan hanya itu, akan menimbulkan, akan menghadirkan kebutuhan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, kita banyak diperhadapkan dengan tantangan pergumulan hidup. Mengikuti Yesus bukan berarti semuanya beres tanpa kesusahan. Karena itu yang paling penting adalah di setiap situasi kehidupan kita harus selalu bergantung kepada Tuhan, menaruh seluruh hidup kita hanya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, percayalah bahwa kita tidak akan berjalan sendirian. Allah akan memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan segala kekuatan dan kuasa-Nya. Dalam menjalani pergumulan, kebergantungan, kesetiaan, dan juga kekuatan yang ada pada kita akan membuat kita tenang dalam menghadapi setiap masalah. Sebab kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan ibu bapa, saudara-saudara dan saya untuk menghadapi pergumulan seorang diri, untuk melewati perjalanan dalam dunia ini dalam kegelapan sekarang. Ia akan bersama dengan kita, Ia akan menolong kita, Ia akan menguatkan ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Di balik kesetiaan, ketaatan, dan kebergantungan kita kepadanya akan melahirkan pengakuan akan kuasa-Nya, akan kasih-Nya yang senantiasa berlaku atas kehidupan ibu bapak, saudara-saudara dan saya, atas perjalanan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan bukan itu saja,
Ia akan memampukan kita untuk senantiasa berharap kepadanya. Dan itu hanya akan berlaku ketika ibu bapak, saudara-saudara dan saya senantiasa setia, taat, bergantung kepadanya, bahkan mau mengakui kekuasaan dan kasih-Nya, mau mengakui ketidakberdayaan kita, seperti salah satu seorang nabi tadi yang berani mengakui kesalahannya di hadapan Raja Rusia. Ia tidak berdalih, justru ia siap menerima hukumannya. Ingat, Yesus Kristus datang ke dalam dunia bagi setiap orang yang berdosa. Seperti yang diungkapkan dalam kitab Markus pasal 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan kesadaran ini hanya akan terjadi oleh pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Hanya kuasa Roh Kudus yang akan membuat manusia untuk mampu mengakui dosanya dan membuka pintu keselamatan bagi dirinya sendiri. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kidung pujian Kaulah Harapanku. Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini, kami sungguh mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena betapa besar kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga dalam menjalani kehidupan pergumulan tantangan, kami tetap dikuatkan dan dimampukan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau senantiasa memampukan kami untuk tetap setia, untuk tetap tekun, dan senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa memampukan kami, biar dalam menjalani kehidupan ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin dimampukan, bahkan kami akan senantiasa mengalami campur tangan Tuhan
melampaui akal dan pikiran kami. Sehingga menghadapi pergumulan seperti yang kami hadapi saat ini, dalam menghadapi pandemi COVID-19, hanya kekuatan daripada Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk menghadapi kehidupan ini. Hanya dengan bersandar dan menaruh pengharapan kepada-Mu, kami akan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu ya Allah Roh Kudus, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa kasih. Mampukan kami. Biarlah dalam perjalanan kehidupan ini, kami benar-benar menikmati dan mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga kami tidak merasa sendiri. Tetapi kami benar-benar mengalami bahwa Engkau ada dan tetap ada bersama dengan kami. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi berbagai pergumulan penderitaan karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan saudara-saudara kekasih kami. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati makanan, minuman, obat-obatan, juga tangan para medis dan keluarga. Sehingga di balik ketidakberdayaan mereka kuat karena kuasa Tuhan. Terlebih khusus para medis, juru rawat, yang dengan setia menopang, menolong saudara-saudara kami yang tidak berdaya karena penyakit, baik karena virus corona. Tuhan kuatkan kekasih-kekasih kami. Tuhan berkati usaha dan jeripaya mereka. Tuhan berlengkapi hikmat. Sehingga dengan hikmat Tuhan, mereka boleh memberi pertolongan kepada saudara-saudara kami. Juga mereka kuat dan mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengawal kehidupan mereka. Seluruh pergumulan hidup kami ya Tuhan, kami bawa dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan mendengarkan kami. Tuhan menopang kami. Dan Engkau menjawab doa pergumulan kami masing-masing. Sehingga kami tetap percaya dan meyakini bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika lewat saat teduh BPSW 4 boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang yang mendengarkan firman kebenaran, yang boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah saat teduh ini semakin menghadirkan kemuliaan dan hormat nama Tuhan, dan kuasa Tuhan semakin dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa dan berseru di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bermohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, ibadah kita selesai. Salam sehat dari Sidoarjo. Tetap semangat, merdeka.